Halo good people di seluruh dunia dan dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kali ini Dapur Reviews akan merangkum sebuah film Korea bergenre action yang sangat sadis, yang berjudul The Roundup. Film ini diperankan oleh aktor ternama Korea saat ini yaitu Ma Dong-seok atau lebih dikenal Don Lee. Dia berpartner dengan Cho Bui-hwa atau kita sebut Kapten Polisi, dan mereka akan menjadi pemeran utamanya memerankan sebagai detektif kepolisian setempat. Mereka akan beradu akting dengan penjahat yang bernama Son Seok-gu atau kita sebut Kang Hae-sang. Untuk itu kita langsung saja masuk ke dalam videonya. Kisah dimulai dengan memperlihatkan pria kaya raya asal Korea Selatan yang didampingi oleh seorang maklar tanah dan berlatar di negara Vietnam. Pria kaya raya itu sedang melihat-lihat lokasi yang akan dia beli untuk membuat resort dan destinasi wisata lainnya. Sang maklar tanah itu memberitahukan bahwa dia mempunyai bos yang berbisnis dengannya. Tidak lama kemudian bosnya itu pun datang beserta 3 orang anak buahnya. Tanpa basa-basi, pria kaya raya itu pun langsung diajak mengobrol di dalam mobil. Pada saat di dalam mobil, pria kaya raya itu ternyata dijebak oleh si maklar dengan dipukuli habis-habisan serta memerasnya secara brutal hingga mati dan mendapatkan apa yang dia inginkan. Tidak cukup sampai di situ, pembunuh itu memfoto si pria kaya dan menghubungi orang tuanya serta meminta uang tebusan untuk menukar jasad anaknya agar dibawa pulang ke Korea. Orang yang melakukannya itu adalah Kang, tokoh antagonis dalam film ini. Scene berpindah kepada pemeran utama di film ini yaitu detektif Ma Dong dan kawan-kawan yang sedang di kantornya. Dia dihampiri kapten atasannya dan memberikan tugas kepada Ma Dong untuk menemani dirinya menjemput buronan asal Korea yang menyerahkan diri ke konsulat Korea di Vietnam. Tanpa basa-basi, Ma Dong dan kaptennya itu pun langsung terbang ke Vietnam. Sesampainya mereka di Vietnam, mereka langsung dijemput dan dibawa ke markas konsulat Korea oleh seorang konsultan suruhan dubes di sana. Mereka langsung diberi tugas untuk menginterogasi buronan itu. Dan ternyata buronan yang menyerahkan diri itu adalah si maklar tanah yang di awal tadi membantu si Kang. Ma Dong dan kapten sedikit heran dan merasa curiga mengapa tiba-tiba buronan itu meminta dipulangkan. Dan mereka pun memulai interogasinya. Tetapi orang itu tetap bungkam dan selalu mengalihkan pembicaraannya. Dengan sangat terpaksa, Ma Dong pun memberikan sedikit shock terapi agar dia berterus terang. Alhasil barulah buronan itu menjelaskan semuanya daripada babak belur oleh Ma Dong. Bukan tanpa alasan si maklar itu ingin dipulangkan ke Korea karena dia merasa hidupnya sudah tidak aman gara-gara ikut terlibat dalam pembunuhan. Sebenarnya tugas Ma Dong dan kapten di Vietnam itu hanya untuk menjemput si buronan agar diberi hukuman di Korea dan menyerahkan kasus si Kang itu kepada kepolisian Vietnam. Tetapi Ma Dong menghiraukannya karena dia tidak percaya kepada kepolisian setempat. Ma Dong dan si kapten itu pun berangkat ke tempat lokasi yang diberi si maklar, serta diantar oleh si konsultan. Sesampainya mereka di sana, mereka pun terkejut dan menemukan banyak mayat sesuai laporan si maklar. Dan benar saja bahwa itu jasad si pria kaya yang di awal tadi dibunuh oleh si Kang. Ma Dong dan si kapten itu pun menelusurinya lebih lanjut dengan mendatangi distrik orang-orang Korea di Vietnam. Tetapi kedatangan mereka berdua tidak disambut dengan baik, malah diremehkan dan dipermalukan oleh semua orang yang ada di situ. Ma Dong pun sangat kesal dan tidak mau menghajar mereka semua yang ada di situ sampai mendapatkan lokasi keberadaan si Kang. Di saat mereka sedang di perjalanan ke tempat si Kang, ternyata ayah sang korban telah menugaskan tentara bayaran untuk menangkap si Kang hidup atau mati.
Tentara bayaran itu sudah terlebih dahulu berada di lokasi dan menemukan banyak uang serta bukti-bukti kekejaman si Kang terhadap semua turis asal Korea. Tidak lama kemudian, Kang Pun dan temannya itu datang. Mereka langsung disambut oleh para tentara bayaran yang telah menunggunya, dan adegan bacok-membacok pun dimulai. Tanpa disangka-sangka, tentara bayaran yang banyak itu pun malah kalah oleh mereka berdua. Di saat semua tentara itu tumbang, Kang langsung menelpon ayah si pria kaya raya itu dan mengancam akan membunuhnya dengan mendatanginya ke Korea. Tidak lama kemudian, Madong dan si kapten itu datang. Dan di saat mereka masuk, mereka pun dikagetkan melihat banyaknya mayat tentara yang berserakan. Di saat mereka sedang melihat kondisi sekitar, tiba-tiba si Kang muncul. Dan tanpa segan-segannya, si Kang langsung membacok si kapten hingga tersungkur. Perkelahian pun dimulai kembali. Madong diserang oleh mereka berdua sekaligus, dan tentunya sangat tidak seimbang. Tetapi Madong bisa mengimbanginya, bahkan membuat si Kang kewalahan. Si kapten pun tidak tinggal diam dan menembakkan pistolnya ke arah Kang. Tetapi tembakannya meleset dan malah membuat si Kang kabur. Di saat Madong mengejar Kang, dia dihadang oleh temannya sehingga dia bisa lolos, dan keberuntungan pun masih memihak kepadanya. Setelah kejadian itu, Madong mempunyai insting bahwa si Kang pasti pulang ke Korea untuk membunuh ayah si pria kaya raya. Maka dari itu dia pun kembali pulang ke Korea serta membawa semua jasad korban pembunuhan si Kang. Sesampainya mereka di Korea, Madong langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk melacak keberadaan si Kang. Dimulai dengan mengecek semua CCTV yang ada di pelabuhan. Dan benar saja di dalam rekaman itu ada Kang yang baru saja sampai dan sedang mencuri mobil. Sementara itu, Madong dan si kapten mengunjungi rumah si korban untuk menghadiri acara pemakamannya. Di sana mereka dihampiri oleh si ibu korban yang mengucapkan banyak terima kasih atas ditemukannya jasad anaknya. Tidak lama kemudian, Madong mendapatkan telepon dari anak buahnya yang telah menemukan mobil curian si Kang yang terparkir di semak-semak. Madong pun bergegas mendatanginya. Scene berpindah kepada ayah si korban yang sedang berjalan menuju lift dan didampingi oleh bodyguardnya. Tanpa si ayah sadari, ternyata dia diikuti oleh Kang yang menyamar. Setelah di dalam lift, si ayah baru menyadarinya bahwa orang yang dihadapannya adalah si Kang yang membunuh anaknya. Kang pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung menghabisi bodyguardnya sampai mati, serta menculik si ayah korban. Sementara di parkiran, Kang telah menyiapkan anak buahnya yang sudah standby untuk membantunya membawa si ayah ke tempat persembunyian mereka. Keesokan harinya, istri korban pun mendatangi Madong di kantornya untuk meminta bantuan bahwasanya dia menerima paket berisikan video suaminya yang sedang disiksa habis-habisan. Tidak lama kemudian, si Kang pun menelponnya dan mengancam jikalau masih ingin melihat sang suami pulang dalam keadaan hidup, maka dia menginginkan uang tebusan sebesar 2 miliar dolar. Istri korban pun menyanggupinya dengan syarat dia akan memberikan uangnya secara cash, dan mereka pun sepakat. Hari penebusan itu pun tiba. Kang ternyata sudah menempatkan kedua anak buahnya memantau pergerakan istri korban dan mengikutinya. Tanpa anak buahnya sadari, ternyata mereka dijadikan umpan oleh Kang agar bisa membaca pergerakan polisi. Di sisi lain, Madong telah memerintahkan anak buahnya mendatangi lokasi yang sudah terlacak. Dan benar saja, anak buahnya pun menemukan korban yang sedang tergeletak babak belur. Si kapten pun tidak tinggal diam. Dia menyusul anak buahnya ke lokasi penemuan korban. Tetapi dia sedikit terlambat datang dan untungnya korban telah berhasil diselamatkan. Namun itu semua tidak sebanding dengan mengorbankan anak buah yang terluka parah, serta tersangkanya lolos melarikan diri. Kang melarikan diri serta menelpon anak buahnya untuk membatalkan misinya, dikarenakan polisi telah mengetahui keberadaannya. Tetapi anak buahnya itu membangkang tidak menurutinya karena mereka merasa aman dan tidak menyadari bahwa mereka sedang diikuti oleh Madong dan anak buahnya. Di saat Madong memberitahukan istri korban bahwa suaminya berhasil diselamatkan, tiba-tiba mobil anak buah si Kang pun menghadangnya untuk merampas uang yang dibawa, sehingga aksi kejar-kejaran pun tidak terhindarkan.
Supir yang membawa istri korban itu pun berusaha mengelabuinya dengan masuk ke dalam parkiran mall. Saat di parkiran mall, istri korban itu pun berlari ke dalam mall, berpencar dengan si supir beserta uangnya. Sang istri korban itu dikejar oleh salah satu pembunuhnya sampai ke dalam mall. Untung saja di saat istri korban sudah terpojokkan oleh pembunuh itu, Madong pun datang dan langsung menghabisinya. Sementara di parkiran pun sama halnya, anak buah Madong berhasil menangkap pembunuh satunya lagi. Kedua anak buah Kang itu pun sudah berhasil diamankan dan hanya tinggal Kang seorang diri. Madong kembali memerintahkan si supir untuk memancing Kang dengan membawa koper berisi uang itu ke pelabuhan. Karena Madong yakin bahwa si Kang pasti akan melarikan diri melewati jalur laut. Dan benar saja, Kang sudah ada di sana dan merampas koper itu dari si supir tanpa perlawanan. Di saat Kang akan kabur membawa koper itu, tanpa dia sadari, ternyata si supir melihatnya pergi menaiki bis umum. Si supir itu pun langsung melaporkannya kepada Madong dan memberitahukan plat nomor bis yang ditumpangi si Kang. Madong pun langsung menjegatnya di terowongan dan menyuruh semua pengguna bis itu keluar. Tanpa basa-basi, Madong pun langsung menghajarnya sampai Kang tidak sadarkan diri. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, cukup sampai di sini pembahasan film kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Sekian dan terima kasih.